Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktiantika Putri, NPM 18160095. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 1, bab 2 dan bab 3 mata kuliah simulasi pembelajaran SD. Bab 1, konsep pembelajaran mikro atau simulasi. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menuntut adanya kualifikasi guru berpendidikan strata 1 atau S1. Untuk mewujudkan guru profesional yang berkualifikasi S1 tersebut, maka diadakannya program pengalaman lapangan atau yang sering disebut dengan PPL di bidang keguruan. Pembelajaran micro teaching harus mampu meningkatkan kemampuan dan wawasan mahasiswa sebagai calon guru agar lebih siap dalam memecahkan berbagai masalah kependidikan. Apa itu simulasi pembelajaran? Simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro atau yang sering disebut dengan micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, terbatas dan sempit, sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Dapat disimpulkan bahwa micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas. Kemudian ada tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Tujuan pembelajaran mikro yaitu merupakan upaya untuk memfasilitasi mahasiswa calon guru atau guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan, seperti yang tertuang dalam Dadang Sukirman pada tahun 2012. Yang pertama yaitu mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Yang kedua, untuk memfasilitasi, melatih, dan membina calon maupun para guru dalam hal keterampilan dasar mengajar atau yang sering disebut dengan teaching skills. Adapun manfaat pembelajaran mikro. Yang pertama, manfaat pembelajaran mikro bagi mahasiswa calon guru, yaitu kita harus dapat melatih setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasainya secara lebih terkendali dan terkontrol. Mahasiswa calon guru juga dapat mengetahui tingkat kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis mengajar yang harus dikuasai. Yang kedua, manfaat bagi guru. Guru secara mandiri maupun bersama-sama dapat berlatih untuk meningkatkan kemampuan mengajar yang telah dimilikinya, mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki terkait keterampilan mengajarnya, dan dapat dijadikan uji coba terhadap hal-hal yang baru. Yang selanjutnya ada karakteristik pembelajaran mikro. Bentuk penyederhanaan dalam pembelajaran mikro adalah ciri khas atau karakteristik utama dari pembelajaran mikro. Sesuai dengan sebutannya, mikro, yaitu situasi dan kondisi pembelajaran yang disederhanakan atau dirancang dalam kecil. Jadi sebagai suatu pendekatan pembelajaran, penyederhanaan melalui pembelajaran mikro ini dianggap memang cukup penting. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran mikro yang dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu prinsip perhatian dan motivasi. Suatu aturan atau ketentuan untuk memusatkan pikiran dan seluruh kekuatan energi untuk tertuju dan disalurkan pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua, itu ada prinsip aktivitas. Merupakan proses kegiatan yang aktif, baik aktivitas pikiran, fisik, sosial, maupun emosional. Prinsip yang ketiga yaitu balikan dan penguatan. Merupakan pemberian respon terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah ditujukan oleh siswa. Jadi pemberian respon yang disertai dengan penghargaan atau hukuman yang mendidik dan akan menjadi pemacu aktivitas dan semangat belajar siswa yang lebih tinggi. Prinsip keempat yaitu tantangan. Tantangan itu yaitu memberikan stimulus yang dengan stimulus tersebut siswa itu akan tertantang sehingga muncul keinginan untuk mencoba dan melakukan aktivitas maupun bekerja untuk menjawab dan menghadapi tantangan tersebut. Yang terakhir yaitu prinsip perbedaan individual.
Jadi setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka dari itu, pembelajaran itu tidak bisa seutuhnya menyesuaikan dengan karakteristik setiap siswa. Bab 2 ada metodologi pembelajaran. Menurut Panduan Teknis Kurikulum 2013 Sekolah Dasar, pembelajaran dalam kurikulum 2013 itu bercirikan yang pertama tematik terpadu, yaitu suatu pembelajaran tematik yang menggunakan tema. Pembelajaran tersebut itu memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa secara utuh. Maka dalam pelaksanaannya, pelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah dasar diintegrasikan melalui tema-tema yang telah ditetapkan. Ciri yang kedua yaitu adanya pendekatan saintifik. Jadi dalam pembelajaran di sekolah dasar, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, pendekatan saintifik itu memberikan pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Jadi di sini anaklah yang harus aktif melakukan keterampilan tersebut, bukan gurunya. Ada landasan kurikulum 2013 yang dibagi menjadi dua, yaitu landasan filosofis dan landasan yuridis. Landasan filosofis kurikulum 2013 diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua ada landasan yuridis kurikulum 2013 yang diatur oleh Permendikbud nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya ada penerapan pembelajaran tematik. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran tematik di SD mengacu pada buku panduan guru dan buku siswa. Jadi di sini guru perlu mengembangkan buku tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik. Selain itu, jadwal pembelajaran juga perlu dibuat oleh guru. Yang pertama, pengaturan jadwal pembelajaran tematik. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pelaksanaannya ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya ada penilaian proses dan hasil pembelajaran. Jadi dalam menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, guru juga harus melaksanakan penilaian. Penilaian itu selain mengacu kepada standar penilaian pembelajaran yang diatur oleh Permendikbud nomor 66 tahun 2013, guru juga harus mengacu pada standar proses yang diatur oleh Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Lalu ada teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama, itu ada penilaian kompetensi sikap atau afektif. Jadi, penilaian kompetensi ini dilakukan dengan cara observasi dan penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Kemudian yang kedua ada penilaian kompetensi pengetahuan atau penilaian kognitif. Jadi pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tertulis, tes lisan, dan memberikan penugasan. Yang ketiga ada penilaian kompetensi keterampilan. Di sini pendidik atau guru menilai kompetensi atau kinerja, yaitu penilaian yang menuntut keterampilan melalui peserta didik yang mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Bab 3 ada keterampilan dasar mengajar.
Keterampilan dasar mengajar atau teaching skills pada dasarnya adalah merupakan bentuk perilaku atau kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki oleh guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan profesinya. Jadi keterampilan dasar mengajar bagi guru itu harus dikuasai agar guru dapat mengimplementasikan berbagai strategi, pendekatan, atau model pembelajaran. Yang pertama itu ada keterampilan membuka pelajaran. Jadi kegiatan pembukaan yaitu kegiatan mengawali sebelum kegiatan inti pembelajaran. Pembukaan dalam berbagai kegiatan itu dianggap cukup penting. Mengingat kegiatan pembukaan itu sangat mempengaruhi dan menentukan kelancaran pada kegiatan yang selanjutnya. Pembukaan yang baik akan mampu mengantarkan atau mengkondisikan kegiatan pada tahap berikutnya dengan lebih lancar dan berkualitas. Lalu ada sasaran dari kegiatan pembukaan pembelajaran itu. Yang pertama itu menciptakan suasana siap mental, yaitu kondisi psikolog anak sejak awal pembelajaran yang sudah terbangun untuk siap belajar. Seperti guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa, dan lain-lain. Yang kedua itu ada menimbulkan perhatian siswa. Jadi yaitu proses mencurahkan segala perhatian dan pemikiran siswa yang akan dilakukan. Kemudian ada keterampilan mengelola kelas. Jadi keterampilan mengelola kelas itu adalah keterampilan guru yang dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal bila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik gangguan yang bersifat kecil dan sementara maupun gangguan yang bersifat berkelanjutan. Jadi di sini guru sebagai pengelola pembelajaran yang memiliki tugas dan kewajiban yang luas. Antara lainnya itu harus menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan. Di sini guru juga harus memiliki keterampilan untuk menciptakan kondisi atau lingkungan pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk melakukan aktivitas belajar dengan menyenangkan, aktif, kreatif, inovatif, menantang, dan mengembangkan prakarsa sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya masing-masing. Selanjutnya, keterampilan menggunakan media atau alat. Jadi dalam proses pembelajaran, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Di antaranya yaitu kompetensi guru, kondisi peserta didik, lingkungan belajar, metode pembelajaran, teknik pendekatan, serta yang tidak kalah penting yaitu media pembelajaran. Jadi melalui media pembelajaran, guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan metode pengajaran yang akan dipakai dalam situasi yang berlainan, dan menciptakan iklim emosional yang sehat di antara peserta didik. Bahkan media pembelajaran itu dapat membantu guru untuk membawa dunia luar ke dalam kelas. Kemudian ada komponen dan contoh media dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada media audio, yaitu suatu media yang dapat didengarkan oleh siswa, seperti radio dan tape recorder. Yang kedua itu media visual, yaitu suatu media yang bersifat dapat dilihat. Contohnya seperti gambar dan benda nyata. Yang ketiga ada media audio visual, yaitu media yang mempunyai sifat dapat dilihat dan didengar. Contohnya seperti video dan televisi. Kemudian ada juga tujuan media pembelajaran. Yang pertama itu agar proses pembelajaran yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat guna dan berdaya guna. Dan yang kedua itu ada untuk mempermudah bagi guru untuk menyampaikan informasi dan materi kepada peserta didik. Selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah proses penyajian informasi secara lisan
yang diorganisir dengan sistematis dan runtun untuk menunjukkan bahwa adanya hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lain sehingga dapat tercapai suatu pemahaman yang utuh dan yang diinginkan. Ada keterampilan variasi stimulus, yaitu suatu upaya guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau bervariasi, sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan mendalam. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.